Mobil ini bisa dijadiin buat macam-macam, bentuknya macam-macam, fungsinya juga macam-macam. Penasaran? Mari kita bahas. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gua ada sebuah Toyota Hilux Rangga. Nah, Hilux Rangga ini kan emang dia bentuknya macam-macam ya. Dia ada yang model bak terbuka, ada yang kayak gini juga. Ini adalah varian yang dry box, ada yang cool box juga. Itu buat bawa bahkan kayak daging-daging atau ikan-ikanan. Dia ada pendinginnya lagi. Jadi emang bentuknya macam-macam. Dan opsinya juga macam-macam. Dia ada yang menggunakan mesin bensin, ada yang menggunakan mesin diesel juga, ada yang pakai AC, ada yang enggak. Dan untuk unit yang sedang kami review ini, yang ada di sebelah kami, ini adalah unit yang pertama, dia mesinnya diesel. Kedua, dia nggak punya AC. Ketiga, dia layoutnya dry box. Jadi nggak ada pendinginannya, langsung box tertutup aja. Dan ya, ini juga salah satu hal yang emang unik juga nih Sobat Setir, karena kita belum pernah bahas mengenai mobil ini. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Ya, kita mulai dari bagian eksteriornya. Di bagian eksterior memang Rangga itu, walaupun tadi gue bilang ya, bentuknya bisa berbeda-beda, tapi kepalanya atau main cabin dan wajahnya itu kurang lebih sama semua Sobat Setir. Ciri khasnya memang dia memiliki gaya yang bisa dibilang sedikit ada aura-aura retronya, tapi tetap futuristis juga sih sebenarnya. Kalau kita lihat nih, di bagian wajahnya ini total ngotak banget. Tarikan-tarikan garis di Rangga tuh emang patah-patah semua ya Sobat Setir. Dan kalau kita lihat, grillnya full plastik semua, jadi dia satu kesatuan nih dengan bumpernya. Tuh, satu kesatuan. Dan kalau kita lihat, di bagian depan terdapat tulisan Toyota, mengingatkan kita kepada kendaraan-kendaraan Toyota yang klasik-klasik gitu ya. Kan nggak pakai logo Toyota, tapi pakai ejaan Toyota, seperti itu. Dan kalau kita lihat, di bagian grillnya juga dia bolong-bolong, dan bentuk bolongannya itu beda-beda Sobat Setir. Ada yang bolongannya vertikal, ada yang bolongannya horizontal juga. Dan kalau kita intip, di sini juga ada bolongan-bolongannya. Jadi emang nice banget. Dan lampunya, dia juga desainnya kotak seperti ini gitu. Halogen, lampu seinnya juga lucu di bagian samping seperti ini. Dan kalau kita lihat ya, penggunaan dari bumper berbahan plastik ini juga ada kelebihannya. Tentunya dia jadi lebih maintenance cost-nya lebih murah, harganya juga lebih murah, dan lebih awet. Kalau misalkan sampai kenapa-napa, aman aja Sobat Setir, kayak gitu. Cakep ya? Berlanjut lagi ke bagian samping, desainnya juga masih sama untuk bagian kepalanya ya. Dia masih futuristik, retro-retro gitu. Tarikan garisnya juga masih yang patah-patah, tegas banget. Ya di sini, tuh ini juga ada tarikan garis patah-patah dan tegas semua. Serta kalau kita intip, mulai dari bagian depan ya, ini terdapat sebuah lampu sein Sobat Setir. Dan ini ada aksen kotak-kotak. Gue sebenarnya nggak tahu sih fungsinya apa ya, tapi nice aja sih. Dan bagian bumper tadi yang plastik itu ngikut juga ke bagian fendernya di sini nih, kayak over fendernya gitu ya. Dia juga bahannya plastik, ngikut sampai ke bagian bawah. Nah, kalau kita intip spionnya bentuknya, ini kita kenal nih. Ini spion common yang sering dipakai sama Toyota. Cetakannya kurang lebih mirip-mirip. Jadi ukurannya juga sama, makanya ketika berkendara dia juga buat ngintip bagian kanan dan kiri tuh tetap enak dan tetap mudah Sobat Setir. Ngebahas mengenai pintunya ukurannya besar dan ada tulisan Hilux Rangganya di sini. By the way, kalau di Thailand namanya Hilux Champ ya, di Indonesia Hilux Rangga gitu. Dan gagang pintunya nggak ada di sini, tapi di sini itu juga menjadi ciri khasnya Rangga. Dia kelihatannya clean, manis, menyatu dengan bagian sininya. Dibukanya juga mudah sih, ya lucu sih. Seperti itu Sobat Setir. Dan pembukaannya lumayan lebar, jadi untuk kita akses ke dalam tuh mudah lah. Nah, ngebahas masalah dimensinya, mobil ini memiliki dimensi panjang di 5050 mm. Jadi untuk panjangnya sendiri dia udah 5 meter nih Sobat Setir. Untuk lebarnya, mobil ini memiliki lebar di 1800 mm dan tingginya di 2400 mm. Itu sudah termasuk dengan si dry box-nya. Makanya mobil ini kalau masuk tol itu nggak bisa masuk yang ada batang besinya tuh, karena bisa mentok. Nah, kalau bagian sini ya dia besi aja. Ini menggunakan bahan aluminium extrusion namanya. Seperti itu. Ya, ini sih kokoh ya dan kuat. Dan kalau kita intip di bagian bawahnya juga dia terdapat sebuah besi-besian. Jadi biar kurang lebih tingginya rata gitu ya, dari depan hingga ke belakang. Nggak bolong, nggak kopong kayak gitu. Dan velgnya dia menggunakan velg yang simple aja. Ini steel wheel, velg kaleng. Desainnya juga klasik yang bulat-bulat kayak gitu ya. Dan ukurannya ini di ring 14. Untuk bannya sendiri dia ukurannya 195 ring 14. Seperti itu Sobat Setir. Bannya menggunakan Bridgestone Duravis
R624. Sekarang kita intip bagian belakangnya. Bergeser ke bagian belakang, ya selayaknya mobil box aja. Kurang lebih kayak gini bentuknya nih Sobat Setir. Ada 2 buah pintu untuk kita loading ke dalam dari boxnya. Namun sayangnya, ini boxnya disegel nih. Dia terikat, jadi kita nggak bisa buka. Tapi kurang lebihnya sih untuk dimensi di bagian dalam. Untuk dimensi kargonya, mobil ini memiliki dimensi kargo dengan panjang di 2300 mm, lebarnya di 1680 mm, dan tingginya di 1360 mm. Jadi kurang lebih dia itu memiliki kapasitas di 5,3 meter kubik Sobat Setir. Nah, kalau di bagian belakang ini sih kurang lebih simpel seperti itu. Ada tulisan Rangga Box, dan kalau kita lihat, dia lampunya di penjara alias di kerangkeng seperti ini ya Sobat Setir. Enggak sih, ini sebenarnya fitur safety. Jadi kalau misalkan sampai amit-amit ketabrak atau lagi mundur ngejedotin tembok, ya lampunya nggak pecah gitu. Ada penjaganya. Dan ini juga nih, ini juga bisa dibilang salah satu, selain bisa diinjak karena dia nyambung ke bagian sasis, ini juga jadi fitur safety. Karena kalau amit-amit sampai kecelakaan, terutama yang nabrak misalkan mobil-mobil pendek gitu ya, itu tuh khawatir akan bisa masuk ke dalam gitu. Dengan adanya ini jadi ketahannya di sini lah, itu untuk safety pengendara lain. Kurang lebih seperti itu sih Sobat Setir. Nice. Sekarang kita intip bagian mesinnya. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, ngebahas mengenai dapur pacunya. Jadi kan emang tadi gue udah bilang ya, ada 2 opsi mesin. Ada 1 TR bensin dan 2 GD diesel. Nah, mesin 2 GD dan 1 TR juga sebenarnya itu mesin yang sharing juga bareng sama Innova. Kurang lebihnya mirip-mirip, tapi memang tuningan tenaganya berbeda ya Sobat Setir. Dan untuk unit yang sedang kami review ini kan dia menggunakan mesin diesel. So, dia pakai 2 GD 4 silinder 2500 cc turbo diesel yang menghasilkan tenaga sebesar 149 PS dengan torsi sebesar 343 Nm. Nah, dari angka tersebut itu udah lebih dari cukup sebenarnya buat penggunaan si Hilux Serangga ini. Mau varian yang bak kek, mau yang box kek, itu udah cukup lah untuk membawa beban. Karena memang mesinnya juga bertenaga gitu. Dan kalau kita lihat engine bay-nya sih jujur-jujuran memang nggak clean ya. Ada banyak wire yang nyebrang-nyebrang, nggak kelihatan rapi dan segala macam. Tapi ya ini kan mobil komersil gitu tujuannya, untuk kerja. Dengan seperti ini justru lebih mudah lagi untuk servisnya atau perawatannya. Beda fungsinya Sobat Setir, jadi stylenya juga beda seperti itu. Nice. Oke Sobat Setir, jadi sekian review dari Hilux Serangga diesel, manual transmission, no AC, dan dry box layout. Nah, video ini adalah video serial karena abis ini kita akan cobain rasa berkendaranya dari si Hilux Serangga ini. Karena gue belum pernah cobain bawa sebuah Hilux Serangga yang pakai dry box layout seperti ini Sobat Setir. Jadi kalian jangan lupa makanya subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, mobil ini bisa menjadi macam-macam bentuknya, fungsinya juga berbeda-beda, kenyamanannya juga berbeda-beda. Kenyamanan tuh maksudnya kayak ada yang AC, ada yang non AC dan segala macam ya. Tapi kurang lebihnya mobil ini memang diciptakan untuk masyarakat Indonesia, untuk bekerja membantu para pengusaha dan juga membantu perkembangan ekonomi di Indonesia. Keren banget Sobat Setir. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Dan yang menjadi highlight dari si Hilux Serangga ini salah satunya adalah memanusiakan manusia ya. Pokoknya enak, kayak bawa mobil biasa aja, nggak kayak bawa mobil komersial Sobat Setir. Ini menggunakan bahan, nah bentar kok gue lupa. Bentar gue masukin antena dulu.